Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azzatika fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Saya sangat yakin kalian tengah berbahagia, menikmati hari-hari yang indah, waktu-waktu yang sangat berharga bersama dengan orang-orang yang kalian kasih, orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian muliakan. Doa dan harapan saya selalu, semoga kita semua senantiasa diberikan anugerah keberkahan hidup, kemanfaatan hidup, usia yang panjang, amal yang baik, rezeki yang luas dan penuh keberkahan. Dan kalaupun Allah memanggil kita, semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Dan juga kita mari berdoa kepada Allah, moga-moga musibah yang bertubi-tubi terjadi di negeri kita, yang ratusan kali jumlahnya, pesawat yang jatuh, tanah longsor, banjir, atau juga pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum ada tanda-tanda menurun, walaupun vaksin sudah mulai diberikan kepada orang-orang yang berhak. Mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Moga-moga kita diberikan kesabaran dan diberikan kekuatan untuk melewati masa-masa yang sulit ini, agar hikmah di balik kesulitan ini sempurna Allah limpahkan kepada seluruh bangsa Indonesia. Ala hadiniyah wa ala kulli man nawaina shalihah bi barakati wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita hanya membaca satu kali suratul Fatihah. Saya harapkan yang ratusan atau ribuan kali bisa kalian baca di rumah. Semangatnya agar Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kita untuk menjalani kehidupan ini dalam keadaan suka maupun duka, tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, wali santri dan para pemirsa, saya sekarang tengah ada di depan rumah, tepatnya di bawah pohon bambu kuning yang saya tanam beberapa tahun yang lalu. Memang saya suka terhadap pepohonan, sehingga di sekitar rumah saya ini ada banyak jenis tumbuhan. Ada kates yang saya temukan di jalan, kemudian saya ambil, kemudian saya pindahkan ke tempat kita. Ada terong, ada duren, ada alpukat, ada belimbing, ada jeruk, ada mangga berbagai jenis, juga ada buah tin, dan berbagai tanaman hias yang banyak jumlahnya. Semangatnya saya ingin menikmati hidup sesederhana apapun. Kita harus bisa menikmati
karunia Allah ini. Barangkali kita hidup dalam keadaan serba terbatas, tapi sebenarnya ketika hati kita buka, banyak hal yang membuat kita gembira. Tanaman-tanaman kecil yang ada di sekitar kita bisa menimbulkan kegembiraan. Buah apokat yang kita tanam dari kecil mulai mengeluarkan kuncup-kuncup baru. Kemudian pohon mangga yang kita tanam mulai dari kecil, tanpa kita sadari sudah meninggi. Sebagian sudah berbuah. Pohon pisang yang dulu kelihatannya hidup segan mati tak mau, sekarang sudah tumbuh besar dan beranak pinak, dan sebagian sudah mulai siap berbuah. Itu adalah kegembiraan yang bisa kita nikmati di sekitar kita. Aneka bunga yang kemudian sebagian menunjukkan daunnya yang berwarna-warni dan menunjukkan hijau yang dia kelihatannya sangat berbahagia. Juga bunga yang berwarna-warni, ini juga kegembiraan buat kita. Ada pohon termbesi yang menaungi kita, yang tidak pernah bosan untuk menebarkan kesejukan pada diri kita. Ini adalah kegembiraan. Oleh karena itu santri, cobalah lihat di rumah kalian, lihatlah di sekitar rumah kalian, ciptakan hal-hal kecil yang membuat kalian berbahagia, yang kalian senang, yang kalian menjadi lebih optimis menjalani kehidupan. Saya ingat sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda abdi dzannibi." Aku, Allah, itu menurut prasangka hambaku. Kadang-kadang ketika kita menghadapi kesulitan yang bertubi-tubi, kita kadang-kadang kehilangan harapan. Apakah kesulitan ini akan berakhir? Apakah musibah ini juga akan ada ujungnya? Apakah ekonomi yang tidak kunjung ada solusi ini kemudian juga bisa ada akhirnya? Yang pikiran-pikiran itu kemudian menimbulkan kegelisahan dan pesimisme yang kemudian melahirkan buruk sangka kepada Allah. Kita sudah menghadapi kesulitan, dan kesulitan itu tidak berujung kepada kebaikan, ditambah lagi kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita hindari. Kalau kita bisa ciptakan hal-hal kecil yang membahagiakan, kita akan tumbuh di dalam diri kita optimisme, berbaik sangka. Yakinlah bahwa Allah yang menggenggam seluruh alam ini. Kalau Allah bisa membuat kita menghadapi proses yang sulit, Allah juga akan bisa merubah kesulitan itu dalam waktu relatif singkat untuk menjadi kebaikan. Para santri, wali santri dan juga pemirsa, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan kalau ada manfaatnya bisa dilihat, didengar, dan dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog hari ini bisa memotivasi kita agar yang pertama
selalu optimis menghadapi kehidupan. Yang kedua, kita bisa menciptakan hal-hal kecil, menikmati hal-hal sederhana di sekitar rumah kita, agar kita bisa berbahagia dalam segala keadaan. Dan yang ketiga, agar kita bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kalau 3 hal ini diamalkan dengan sangat sungguh-sungguh, maka kita tidak perlu untuk melihat bagaimana Allah memberikan anugerah kepada orang lain. Sebaliknya, kita merasa cukup dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan kita bisa mensyukuri anugerah yang Allah berikan kepada orang lain. Melihat hamba yang seperti itu, pasti Allah sangat bergembira, karena seorang hamba itu tidak memilih dalam hidupnya. Seorang hamba itu apa kata tuannya. Seorang hamba tawakal, hakot tawakuli. Seorang hamba akan memberikan segala yang terbaik terhadap segala yang Allah takdirkan untuk dirinya. Ia menjadi apa, ia akan laksanakan sepenuh jiwanya. Dalam keadaan apa, ia akan berikan yang terbaik, seperti yang digambarkan oleh orang-orang bijak, orang-orang Jawa yang sudah sampai pada kearifan. Saiki neng kene ngene aku gelem. Sekarang neng kene, di tempat ini, mungkin di tempat panjenengan yang bermacam-macam, ada di tempat yang sangat mewah, ada di tempat yang kumuh, mungkin di bawah kolong jembatan, atau di tempat yang sangat sederhana. Ini artinya keadaan kita, ada yang keadaan yang sangat berkecukupan, berlebihan, ada juga keadaan yang sangat terbatas, sangat kekurangan. Aku gelem, aku mau, tidak akan menolak. Akan aku jalani, akan aku terima dengan sepenuh hati, sambil berikhtiar bagaimana merubah keadaan-keadaan itu menjadi lebih baik, baik dengan ikhtiar yang sempurna maupun dengan doa dan munajat kita. Para santri, wali santri dan pemirsa, itu vlog kita hari ini. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.